Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi kita untuk pekan ini ya. Jadi dua pekan lalu kita sudah bahas tentang analisis korelasi, dan kemudian pekan lalu kita sudah bahas tentang analisis regresi. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk pekan ini kita akan bahas lagi pengujian hipotesis terhadap korelasi dan regresi. Nah, coba kita lihat untuk materi selanjutnya, kita akan mulai dengan uji hipotesis korelasi ya. Nah, silakan dilihat di screen di screennya. Itu juga materinya sudah saya bagikan ya, nanti kalian bisa baca materinya. Jadi pada bab ini atau pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menguji hipotesis korelasi dan regresi sederhana. Apakah korelasinya itu signifikan atau tidak, itu berdasarkan pengujian hipotesis. Di sini kita lihat deskripsi dari bab ini adalah pengujian hipotesis dari korelasi dan regresi sederhana. Nah, bagaimana prosedurnya? Ini ada beberapa prosedur yang kita gunakan untuk melakukan uji pengujian hipotesis. Nah, yang diuji itu yang pertama adalah pendugaan parameter. Jadi pengujian hipotesis itu biasa digunakan adalah statistik inferensial, sama aja ya, statistik penafsiran. Jadi statistik ada dua, ada yang statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Statistik deskriptif itu menggambarkan, sedangkan semacam menyebutkan rata-ratanya, modus, itu semua deskriptif. Sedangkan untuk yang inferensial itu berdasarkan pengambilan keputusan. Jadi dia penafsiran atau inference. Nah, biasanya itu berdasarkan dua macam persoalan. Yang pertama adalah pendugaan parameter, yang kedua adalah pengujian hipotesis yang untuk inferensial itu ya. Jadi selain pengujian hipotesis, biasa juga untuk menduga parameter, termasuk yang menduga nilai A dan B pada regresi linear sederhana. Nah, ini menurut Webster ini berasal dari to inverse ya. Jadi adalah menurunkan sebagai akibat yang berupa konsekuensi atau penyimpulan atau conclusion atau peluang probability. Nah, yang perlu kita pahami adalah di sini ada langkah-langkah dalam melakukan suatu pengujian hipotesis. Jadi langkah pertama adalah menyusun hipotesis nihilnya dulu atau H0. Kemudian setelah menyusun hipotesis nihilnya atau H0-nya, kemudian kita tentukan HA-nya. Jadi H0 ini selalu bertentangan dengan HA. Jadi kalau misalkan H0-nya tidak ada hubungan, maka HA-nya pasti ada hubungan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah memilih salah satu uji statistik yang sesuai dengan skala pengukuran. Jadi uji statistik nanti ada berbagai macam ya, ada uji T, ada uji Z, uji F, uji chi-square dan lain chi-square dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menentukan suatu taraf signifikasi. Ini alfa ya, kayak hingga ini alfa. Jadi taraf signifikasi ini ditentukan oleh si peneliti bergantung dengan apa yang ditelitinya. Biasa semakin kecil alfa yang digunakan, maka semakin akurat atau teliti datanya, penelitiannya. Alfa yang biasa digunakan yang paling sering adalah 5% atau 0,05. Itu untuk penelitian sosial. Sedangkan untuk penelitian yang eksak, yang utamanya berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan nyawa orang, itu biasanya taraf kepercayaan 99%, atau itu artinya alfanya itu cuma 1%. Jadi alfa di sini biasa diartikan bahwa tingkat kesalahannya ya, tingkat toleransi kesalahannya 1%. Nah, kemudian yang keempat adalah menentukan asumsi distribusi sampling yang sesuai. Jadi distribusinya normal atau bagaimana yang sesuai dan pengujian H0-nya. Setelah itu menentukan arah pengujian serta daerah penerimaan. Jadi arah pengujian itu ada, kita biasa dengar ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau misalkan dalam sebuah pengaruh, kalau kita cuma mau menguji misalkan pengaruhnya sudah diketahui positif, pengaruhnya sudah tahu positif, berarti kita cuma
signifikan atau tidak berarti kita cuman menguji satu arah. Tetapi kalau belum tahu positif atau negatifnya, maka pengujian biasanya dua arah sebenarnya. Kalau belum tahu arahnya, jadi atau ditentukan positif atau negatif pengaruhnya, maka dia melakukan pengujian dua arah. Kemudian yang keenam adalah menghitung harga uji statistik. Ini biasanya nilai hitungnya ya. Kalau misalkan uji T berarti T hitung, kalau F hitung, dan lain-lain. Dan setelah itu pengambilan keputusan, yaitu menerima H0 atau menolak H0. Nah, yang pertama itu adalah langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menguji hipotesis korelasi linear sederhana yang kemarin kita sudah bahas. Nah, di sini kita akan menguji contoh 6.1 ya, yang sudah kita bahas pada korelasi yang materi korelasi sebelumnya. Dengan menggunakan contoh 2.2, apakah ada antara biaya iklan dan hasil penjualan. Nah, di sini kita akan menguji hipotesisnya. Nah, berarti sesuai dengan langkah-langkahnya tadi, yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Jadi hipotesis H0 itu tidak ada hubungan atau rho sama dengan 0. Kemudian pasti H1-nya itu adalah lawan dari H0. Jadi H1-nya itu rho tidak sama 0 atau ada hubungan. Kalau seperti ini berarti nanti kita lihat pengujiannya dua arah. Ini dua arah biasanya karena tidak ditentukan opposite ini. Ini masih dua arah. Nah, uji statistik yang sesuai adalah uji T. Jadi untuk hubungan biasanya kita menggunakan uji T. Kalau sampelnya sedikit, nanti kalau sampelnya banyak bisa menguji uji set atau normal baku. Nah, misalkan menggunakan taraf signifikasi ini, dia alfanya 0,5 dan 0,01. Jadi dua menggunakan dua alfa ya, 0,05 dan 0,01. Kemudian nilai kritis. Nah di sini tentu untuk menentukan nilai kritisnya kita menggunakan tabel ya. Lihat tabel T. Nanti kita lihat tabel T. Di sini coba perhatikan dulu, alfa T yang dilihat itu alfa dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena dia pengujiannya dua arah. Jadi 0,025 nanti dibagi dua menjadi 0,025. Kalau dB ini ada derajat kebebasan, derajat bebas ya. Kalau bahasa Inggrisnya biasa DF, degree of freedom, itu rumusnya N-2. Jadi N itu datanya ini dapat 8-2 itu dapat dari contohnya ya, datanya, sampelnya. Coba kita lihat tadi kemarin yang contoh yang analisis korelasi itu ya. Analisis korelasi ini contoh yang digunakan, datanya ada 8, coba kita, bukan eksperimennya, person. Lihat. Ini ada beberapa sampelnya. Yang nah ini. Coba kita lihat tadi di pembahasan yang ini 6.1. Nah, contoh 2.2. Iya, benar tadi contoh 2.2 yang korelasi. Nah, di sini tadi dia dapat 8. Di sini adalah jumlah sampel yang dikorelasi tadi yang ini. Ya, ini yang 2.2 ini. Ini ada 8 ini jumlah sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi makanya dia tadi pakai 8. Maka di sini adalah 8 kurang 2. Nah, dari mana dapat 2,447 ini cara melihat tabelnya ya. Jadi yang pertama ini kita lihat ini nilai alfanya setelah dibagi 2 ya, karena ini pengujian dua arah. Jadi dibagi 2. Kalau pengujian satu arah tanpa dibagi juga. Jadi setelah itu baru kita lihat tabel T. Coba lihat 0,025 sama 8 kurang 2 kan 6 ya. Jadi cari yang derajat bebasnya 6. Di sini sudah ada saya download tabel T, ini tabel T. Nah, kita
yang bebasnya di sini. Derajat bebasnya 6. Nah, yang ini kita tinggal lihat pengujiannya. Dia menggunakan tadi alfanya. Oh, ini sudah dibagi ya, ini sudah otomatis dia ini. Ini yang satu arah, ini yang dua arah. Berarti karena kita tadi alfanya 0,05, yang satu arah ini, yang sebelum dibagi dua yang ini, yang sudah dibagi dua yang di atas. Jadi yang ini derajat bebasnya 6. Nah, dapatnya 2,446 ini. Jadi derajat bebasnya 6. Kemudian dia alfanya ini yang sudah dibagi dua, artinya uji dua arah ini yang alfa yang sebelum dibagi dua yang di sini. Ini dapat 2,446. Coba kita lihat 2,446. Nah, ini 2,446. Ini dibulatkannya 669, jadi 69, jadi dia dibulatkan 2,447. Begitu pula untuk alfa 0,01, ini berarti kalau dibagi dua berarti 0,005 ya. Ini yang di 0,05 untuk dua arah, ini yang 0,01 satu arah. Jadi kalau yang ini yang dilihat, lihat yang tadi yang di sini, yang di bawah. Jadi 0,01 yang di bawah, yang dibagi dua 0,05. Sehingga kita lihat di sini 6. Ya, 6 di sini berarti ini ya 3,707. 3,707. Nah, ini dapat 3,707. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai T-table. Ini namanya T-table ya. Kemudian setelah itu baru kita hitung harga uji statistik atau T-hitungnya. Nah, rumus yang digunakan adalah R. Ini rumusnya ya. R N-2 1 dikurang R kuadrat. R ini didapat dari mana? R yang setelah dihitung di contoh yang kemarin yang sudah dikerjakan di analisis korelasi yang ini. Kan kita sudah dapat nilai R-nya ya. Ini sudah dapat setelah R-nya berapa? R-nya dapatnya 0,997. Nah, ini nanti nilai ini kita gunakan untuk menghitung yang di sini. Jadi R-nya kita masuk 0,997, N-nya 8, berarti 8 kurang 2, 1 dikurang 0,997 pangkat 2. Hasilnya adalah 31,5516. Nah, ini adalah T hitungnya. Setelah dapat T hitung dan T tabelnya sudah ada, maka kita akan membandingkan ya. Jadi T hitung ternyata lebih besar dibandingkan dengan T tabelnya, di mana T hitungnya ada 31, sedangkan T tabelnya baik yang alfa 0,05 atau jadi membandingkannya satu-satu ya. Ini dulu sama ini. Jadi cara pembacanya untuk alfa 0,05 maka yang dibandingkan ini sama dengan ini. Ternyata lebih besar. Karena dia lebih besar maka H0 ditolak. Artinya karena H0 itu kan tidak ada hubungannya. Artinya kalau kita menolak H0 berarti kita menerima H1. H1-nya adalah pasti ada hubungan. Jadi kebalikan dari H0 itu H1, dan kalau dia ditolak H0-nya berarti H1-nya diterima. Artinya ada hubungan secara sangat signifikan antara biaya iklan dengan hasil penjualan. Jadi baik yang alfanya 0,05 ataupun 0,01 itu H0-nya ditolak karena T hitungnya pas jauh lebih besar. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara biaya iklan dan hasil penjualan. Nah, bisa jadi nanti di kasusnya kalau alfanya 0,05 ternyata T hitungnya lebih besar. Tetapi kalau alfanya 0,01 misalkan ya T hitungnya lebih kecil. Berarti kesimpulannya adalah pada saat alfa 0,05 kita menolak H0, tetapi pada saat alfa 0,01 kita menerima H0, artinya tidak ada hubungan. Tetapi untuk kasus ini kedua-duanya baik alfa 0,05 ataupun 0,01 itu semua T hitungnya lebih besar, sehingga kesimpulannya adalah kita menolak H0. Artinya kita menerima H1, yaitu ada hubungan secara signifikan antara iklan dan penjualan. Nah, itu untuk sampel yang lebih kecil. Tadi kan jumlah sampelnya 8 ya. Dan ukurannya ini ada batasannya, biasanya pakai 30 ya. Kalau dia lebih kecil dari 30, maka kita menggunakan uji T. Tetapi kalau dia lebih besar dari 30, maka kita bisa menggunakan uji set atau uji normal baku. Caranya sebenarnya sama saja, cuman nanti kan tabelnya beda juga ya, set itu. Yang pertama adalah rumus yang digunakan untuk menghitung set hitungnya yang ini. R1, N-1. R-nya kan sudah dapatnya
berapa tadi ini yang 0,997, N-nya 8, jadi tinggal masukkan rumusnya. Nah, misalkan ini ada ilustrasi, oh ini untuk kalau kasih yang di atas ya, silakan. Kalau kasih di atas kan R apa? N-nya lebih kecil dari 30, berarti kita pakai uji T. Sedangkan untuk contoh yang kasus menggunakan uji Z, misalkan seperti ini, contoh 62. Sebagai ilustrasi, misalkan ada 100 pasangan data, artinya N-nya 100, ini artinya lebih dari 30, maka kita bisa menggunakan uji Z. Setelah dihitung ternyata R-nya, misalkan sudah dihitung nih, R-nya dapatnya ternyata 0,8. Apabila jadi taraf signifikasi yang digunakan adalah 0, atau artinya alfa yang digunakan adalah 0,05. Ada pengujian dua sisi ya. Nah, kritisnya ini maka nilai kritisnya adalah 1,96, dapat dari tabel ini ya, bisa dilihat dari tabel dari mana 1,96. Itu dilihat dari tabel. Coba kita lihat cara melihat tabel. Ini tabel set ya. Jadi N-nya 100, kemudian alfanya 0,05. Itu dapatnya 1,96. Kita lihat tabel set, sudah ada ke tabel set. Oh, ini tabel set. Ini alfanya berapa nih? 0,0 berapa tadi alfa yang kita gunakan? Alfa yang digunakan berapa? Tunggu dulu. Kita lihat. Ini. Jadi alfa yang digunakan adalah 0,05. Di 0,05. Itu didapat sama dengan 1,96. Kita lihat di tabelnya tadi. 1,96. Tabel di sini. Nah, 1,96 kita lihat dari sini, 1,96. Di sininya 6-nya di sini. 6-nya di sini. Jadi cara mencarinya itu karena alfanya 0,05, itu artinya 1 dikurang dulu 0,05. Artinya kalau 1 dikurang 0,05 itu dapat 0,995. Nah, carilah di sini yang 0,995 di angkanya ini kan berurutan ini. Semakin ke bawah semakin besar. Jadi dapat. Nah, cari 0,99. Ini 9904, 0,96, 995, ini masih 993, 932, ini 94, ini 95. Nah, ini dia di sini ya. Dia ini 0,949, ini 0,9, biar di antara sini nih. Berarti nilai ininya oh mohon maaf, itu alfanya 0,05 tapi dibagi 2 dulu ya. Jadi dibagi 2, alfanya dibagi 2 dulu karena dia 2 sisi ya, 2 sisi. Ya. Ini karena dia alfanya 2 sisi, 0,05 dibagi 2 berarti 0,025. 1 dikurang 0,025 itu artinya 0,97. 0,975. Nah, baru dicari di tabelnya yang 0,975. 0,975. Ini 97. Nah, ini 975. Nah, ini. Ini kan 0,975 ya. 1 dikurang 0,025, 0,975. Artinya di sini, nah, berarti untuk nilainya kita lihat di sini. Di sini 1,9. Terus ini lurusannya ke atas berapa ini? Ke atas ini 6. Berarti 1, di sini 1,9, di sini 0,6. Artinya nilainya 1,96. Di sini. Berarti kita menggunakan 1,96. Jadi begitu cara melihat tabel Z ya. Jadi ingat alfanya dibagi 2 dulu karena pengujian 2 arah atau 2 sisi. Nanti 1 dikurang itu setelah dibagi 2 baru itu yang dicari di tabel ini tadi. Tabel ini. Saya cari tabel ini yang mana yang cocok. Baru nilainya baru cocokkan ke sini. Misalkan ini berarti
Yang tadi kan 1,9 ya, 196 seperti itu. Nah, setelah dapat nilai stable setnya, baru kita bandingkan. Nah, kita hitung dulu set hitungnya sebelum membandingkan. Ini tadi rumusnya 1 R dibagi 1 dibagi N kurang 1. N-nya 100, jadi tinggal dimasukkan, dapatnya 7,599. Nah, setelah dapat ini, kita bandingkan dengan set table dengan set hitung. Ternyata set hitung kan lebih besar ya. Jadi sama kayak tadi, berarti karena set hitungnya lebih tebal, berarti H0 ditolak. Itu artinya ada ya, jadi sama. Ada hubungan. Menolak H0, kalau H0-nya kan tidak ada hubungannya, kalau HA-nya atau H1-nya pasti ada hubungan. Jadi ingat itu ya. Jadi intinya kita cuma membandingkan antara hitung sama table. Jadi kalian harus tahu cara hitungnya, set hitungnya, dan cara mencari set table-nya. Oke, itu untuk pengujian korelasi produk momen ya. Jadi ada dua tadi ya, ketika sampelnya lebih kecil dari 30 kita menggunakan uji T. Tapi ketika sampelnya lebih dari 30 maka kita gunakan uji Z. Nah, yang perlu diperhatikan tadi juga bahwa cara mencari tabelnya tadi ya, atau uji baik itu tabel T ataupun tabel Z, serta penentuan alfa. Jadi kalau pengujian dua arah harus alfanya dibagi dua dulu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengujian hipotesis korelasi range Spearman ya. Jadi sama kayak tadi, cuman intinya sebenarnya itu membandingkan hitung sama table. Nah, untuk yang Spearman itu, yang langkah pertama sama menuliskan dulu H0 sama H1-nya. Jadi kalau H0 tidak ada hubungan, H1 ada hubungan. Nah, uji signifikasi itu R tergantung pada besar sampel. Nah, dia kalau korelasi dengan Spearman ini, dia batasannya 10. Kalau dia lebih besar dari 10, maka menggunakan uji T, rumusnya ini. Tetapi kalau dia lebih kecil dari 10, maka dia menggunakan tabel RS nantinya. Tabel range Spearman. Contohnya. Ini sama ya, kesunan H0. Ini langkah-langkahnya sama saja. Rumusnya yang ini yang kita gunakan nanti. Kita lihat contoh 3 ini. Jadi dengan menggunakan contoh 233, ini kita menggunakan contoh yang kemarin juga ya. Jadi contoh yang dimaksud adalah yang pada bab analisis korelasi. Mudah-mudahan kalian masih simpan filenya. Ini di analisis korelasi, jadi bukan, coba di analisis korelasi yang ini. Nah, di analisis korelasi ini contoh berikutnya yang Spearman. Nah, ini contoh yang digunakan adalah contoh 2.3. Jadi contoh yang digunakan adalah yang ini. Kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, apa yang dilakukan di uji hipotesisnya? Yang pertama tadi ini sudah menentukan hipotesisnya. Udah korelasi range Spearman, jadi uji signifikasi menggunakan korelasi range Spearman. Terus taraf yang digunakan signifikasinya alfanya 0,01. Ini ya terserah kita ya, jadi terserah penelitinya, biasanya bisa memakai 0,01, bisa 0,05. 0,05 tergantung kebutuhannya. Dengan besar sampelnya N8, dapat dari mana? Dapat dari soal tadi ya. Jadi ini ada 8 sampelnya ini, jadi N-nya 8. Kemudian harga kritis ini dapat 0,881, ini dapat dari tabel RS. Jadi kalian bisa download tabel atau cari di ini sudah ada tidak ya? Tabel T, oh ini kayaknya RS. Ini dia berapa tadi? Alfanya menggunakan 0,05 atau 0,01. Alfa menggunakan 0,01, kemudian dia N-nya 8. N-nya 8. Sini. N-nya 8, alfanya ini 0,0 berapa ya? 0,05 tadi atau 0,0? 0,01. 0,01. Nah, ini alfanya 0,01, terus N-nya 8, berarti dapatnya 0,833.
Nah, itu nanti yang digunakan dibandingkan ini. Dapat berapa tadi? Ini 0,881. Ya. RS-nya ya. Berapa tadi di sini? 881. Ini agak sedikit beda, 0,833 ya di sini, 0,80. Alpanya berapa di sini? Iya. Ini nanti kita lihat tabelnya yang ini ada beda, mungkin dibagi dua di sini tabelnya cuma ada 0,01 ya, alfanya 0,01 ya. 0,833. Nah, setelah itu baru kita bandingkan antara R hitung sama dengan tabelnya. Jadi cara menghitungnya ya dengan rumus yang di atas tadi. Ini 0,9464 ini hasil yang R-nya saja yang dihitung di awal kemarin ya, yang dicontoh ini. Ini kan kita sudah Nah, ini 0,9464. Jadi yang itu saja yang dibandingkan dengan tabel. Ternyata di tabel 0,94 ini hasilnya, kemudian di tabel 0,881. Jadi itu artinya ada lebih besar ya. Jadi yang ini lebih besar, pasti lebih besar daripada R. Maka kalau dia lebih besar observasinya, maka H0-nya ditolak. Berarti ada hubungan. Jadi seperti itu. Nah, untuk 0,081 nanti kita cek lagi yang mana tabel. Ini kalau di sini tabelnya 0,833 ya. Ini kalau tidak ada yang alfanya yang 0,05 mungkin dibagi 2 dulu. Nanti kita lihat. Nah, kemudian setelah itu kita sudah menyimpulkan bahwa ternyata ada hubungan yang signifikan antara antara yang di contohnya ini hasil penjualan dengan nilai ya setelah pengujian dan nah kemudian di contoh 6.4 ini dia kasih lagi contoh bagaimana kalau kan tadi batasnya kalau dia lebih kecil dari 10 baru pakai R tabel RS ini ya. Sedangkan kalau dia lebih besar dari 10 maka kita menggunakan uji T. Nah, ini ada contohnya nih. Diketahui dari sampel terdiri 12 pasang data di mana parabolic dan seterusnya merakit komputer. Nah, ini dia dapat R-nya sudah dihitung 0,90, kemudian mau diuji dengan alfanya 0,05. Dia pengujian satu sisi. Nah, ingat ini pengujian satu sisi. Jadi kita nanti pakai T-nya satu sisi saja. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut? Nah, kita hitungnya. Yang pertama kita hitung prosedur sama ya. Jadi menentukan dulu rho-nya, hipotesis nolnya tidak ada, hanya ini H1 ya, ada hubungannya. Kenapa di sini lebih besar? Kalau di sini lebih besar dari 0 berarti makanya di sini pengujiannya satu arah. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia dua arah. Uji statistiknya menggunakan uji T. Nah, ini T-nya tidak dibagi dua lagi ya karena dia satu arah. Alfanya tidak dibagi dua. Jadi kita tinggal lihat ini di tabel T, alfanya 0,05, derajat bebasnya 10. Jadi di tabel T lihat alfanya derajat bebas 10, alfanya 0,05. Ini 0,05, 10 berarti 2,228 ya. 2,228. 2,22 mana dia? 0,5 misalkan dari 0,05 dan 12 0,05 coba 0,05 mana tadi tabel T 0,05 mana 0,05 ini ya 0,0 ini 0,05 kemudian derajat bebasnya 10
T 12 dikurang 2 1,812. Kita lihat dulu tabelnya, ini kena darah 1,812. Mana UJT-nya? Dia sampelnya ada berapa? Sampelnya cuma 2. Ini sampelnya berapa sih? Sampelnya ada jumlahnya 12 ya, berarti 12 dikurang 2 1,812. Ini untuk uji T. Kemudian statistik hitungnya coba nanti kita cek lagi nih ya. Ini kemudian setelah itu kita hitung uji statistiknya atau T hitungnya. Rumusnya ini adalah T, 0,90, 12 kurang 2. Ini dari apa? Dari jumlah sampel dikurang 2, 1 dikurang 0,9. 0,9 ini dapat dari soal tadi ya. Katanya R-nya 0,9. R-nya 0,9. Nah, setelah dihitung dia dapat 6,53. Nah, dari kesimpulan pengujian T hitung sama dengan 0,53. 6,53 lebih besar dari nilai T tabel pada tara signifikansi 0,05. Jadi dibandingkan dengan yang ini harusnya. Cuman nanti 1,812 nanti kita lihat cek yang mana. Dari mana 0,812, dari T tabel ya. Jadi kita lihat artinya kalau dia T hitungnya lebih besar, maka dia H0-nya ditolak, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungannya signifikan antara apa yang diuji tadi, yang perakitan komputer itu ya. Ya, itu yang soalnya. Kita lihat ini nanti ya. Nanti kita cek lagi nih tabelnya dari 1,812 dari mana. Apa? Ini berdasarkan dari derajat bebasnya 10 dan T-nya 0, alfanya 0,05. Derajat bebasnya degree of freedom 10. Yang ini ya. 1,812 yang ini ya 0,05. Ya karena dia satu arah berarti 0,05. 1,812. Di sini lihat satu, jadi 10 0,05 jadi dapat 1,812. Coba dicek. Ya, di sini 1,812 seperti itu ya. Jadi lihat di situ saja. Di sini. Mana tadi yang ini? 0,05. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu berarti kita sudah dapat kesimpulan untuk menolak H0 atau menguji menolak H0 atau menerima H1, artinya ada hubungan. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis koefisien kontingensi dengan menggunakan rumus dengan menggunakan contoh yang ada pada bab sebelumnya. Selama kita mau menguji ya. Jadi yang pertama yang ini yang kita uji itu yang contoh yang kemarin yang kita bahas. Ini. Untuk kontingensi. Nih. Ini contohnya yang kita hitung yang belum ini. Ini kita sudah dapat datanya ya. Jadi koefisien kontingensinya berapa ini? Koefisien kontingensinya 0,2132. Oke, itu yang akan kita uji nanti. Coba lihat dari sini. Nah,
C square-nya dapat 9,5238, lebih besar daripada nilai kritis. Nah, ini pakai Durbin, pakai tabel chi-square ya. Nah, nanti kita lihat ya. Tabel square saya belum download, nanti kita tinggal download saja, tidak ada tabel chi-square. Jadi tinggal dibandingkan chi-square-nya kalau untuk uji hipotesis yang coefficient kontingensi. Jadi lihat derajat bebasnya, alfanya 0,5, nanti dilihat ini dari tabel didapat 3,84. Sehingga nanti kita bisa bandingkan, ternyata ini lebih besar. Jadi kalau hitung lebih besar, sama kesimpulannya bahwa kita menerima atau menolak H0 atau menerima A alternatif seperti itu. Nah, itu contoh 6 sama yang kasus yang kedua ya. Nah, yang mesin cuci ini sama, jadi kita bandingkan chi-square-nya segini 92,4, sedangkan chi-square tabel atau nilai tabel chi-square-nya, derajat bebasnya tinggal dikalikan ya. Jadi 3 kali 4, 3 dikurang 1 dikali 4 kurang 1. Jadi sama dengan berapa ini? 2 dikali 3 jadi 6. Jadi nanti lihat derajat bebasnya 6. Dapat dari mana 3 ini? Karena yang di contoh 2.7 itu dia variabelnya 3 dan 4. Kategorinya 3 dan 4. Yang ini. Tinggal dikurangi saja satu-satu masing-masing. Kalau yang satu tinggal dikurang 1 langsung ini dia, bukan ini 3. Nah, ini dia. Ini kan ada 3, 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4, ini 3 kategori 1, 2, 3. Jadi 4 dikurang 1, 3, ini 3 dikurang 1, 2. Jadi 3 kali 2 nanti dapat 6. Itu yang digunakan menjadi derajat bebasnya untuk menentukan nilai tabelnya. Jadi derajat bebasnya 6, alfanya 0,1 nanti dapat 16,81. Sehingga kalau dibandingkan dengan chi-square hitung, maka chi-square hitung lebih besar sehingga H0-nya ditolak. Jadi terdapat hubungan yang sangat signifikan seperti itu. Jadi itu mungkin ya untuk pengujian hipotesis dan korelasi ya, baik itu korelasi mulai dari product moment atau person, kemudian eksperimen, kemudian koefisien kontingensi. Jadi yang pertama, yang product moment tadi itu ada 2 pengujian yang digunakan, jadi uji T atau uji Z. Uji T digunakan ketika sampelnya lebih kecil dari 30, sedangkan uji Z digunakan kalau dia lebih besar dari 30. Sedangkan untuk eksperimen tadi, eksperimen digunakan tabel RS kalau dia lebih kecil dari 10, sedangkan lebih besar dari 10 maka menggunakan uji T. Sedangkan yang ini yang koefisien kontingensi dia menggunakan satu uji saja, jadi chi-square. Jadi derajat bebas penentuannya tinggal dikalikan saja ya kalau lebih dari 2. Ini misalkan ini DB dari 1 kan 1 kali 1 juga 2 dikurang 1 kan 1. 2 dikurang 1 juga 1. Jadi 1 kali 1 1 di sini. Nah, ini karena 4 dan 3 jadi nanti derajat bebasnya 6. Nah, untuk melihat chi-square nanti kita lihat download saja ya, nanti cara melihatnya, cara baca ini. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan pengujian hipotesis koefisien korelasi. Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Untuk tabel tadi nanti diperjelas yang belum jelas ya tadi ya. Tabel T-nya juga sudah, yang tadi T. Tabel setnya juga tadi ya. Oh, yang ini nanti ya, yang RS-nya itu kita lihat 0,881 itu. Coba download tabel RS untuk signifikansinya 0,01. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan dikerjakan latihan soalnya.